Perkenalkan, nama saya Alifia Rahmadani dengan NIM 210211502049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi presiden saya, yaitu tentang bangunan bentang lebar. Apa itu bangunan bentang lebar? Sebuah bangunan dikatakan memiliki bentang lebar ketika ruang internalnya dapat mencapai dimensi horizontal yang signifikan tanpa menggunakan penopang tengah. Nggak bisa gini. Ini lagi bagus sih. Sudah buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahmadani dengan NIM 210211502049. Di sini saya akan presentasi. Masuk ke. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahmadani dengan NIM 210211502049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi presiden saya, yaitu bangunan bentang lebar. Apa itu bangunan bentang lebar? Sebuah bangunan dikatakan memiliki bentang lebar ketika ruang internalnya dapat mencapai dimensi horizontal yang signifikan tanpa menggunakan penopang tengah. Dalam arsitektur, bentang lebar seringkali mengacu pada bangunan yang memiliki atap atau plafon yang menjangkau jarak yang besar tanpa diperlukan kolom dan dinding penopang di tengah ruangan. Adapun studi presiden bangunan yang saya ambil yaitu Museum Tsunami Aceh. Adapun yang bisa kita pelajari dari bangunan ini yaitu pertama, apa yang membuat museum ini menarik untuk dikunjungi. Yang kedua, mengapa museum ini dirancang atau dibuat menyerupai gelombang laut. Ketiga, ruang apa saja yang terdapat dalam museum tersebut. Dan yang keempat, yaitu hal baru apa yang dapat dipelajari dan diketahui dari pembangunan museum ini. Sebelum berlanjut ke slide selanjutnya, saya akan membacakan sedikit sejarah tentang mengapa museum ini dibangun. Sekitar tahun 2004, pada tanggal 26 Desember, Aceh mengalami bencana alam yaitu tsunami. Sehingga alasan dibuatnya museum ini adalah sebagai patokan sejarah akan terjadinya bencana tersebut dan sebagai pendidikan di mana orang-orang atau masyarakat atau anak-anak bisa masuk ke museum itu untuk mempelajari hal apa saja yang terjadi pada tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 itu. Apa yang membuat museum ini menarik untuk dikunjungi? Pertama, berbagai koleksi yang unik. Kedua, terdapat lorong khusus. Ketiga, memori hall dan juga tempat pendidikan. Tapi, apakah aspek itu saja yang bisa kita lihat? Ada berbagai koleksi yang unik, yaitu pertama, koleksi yang bisa kita lihat di sana yaitu puing-puing bekas tsunami Aceh pada tanggal 2000. Jauh tanggal 26. Biar nanti potong. Minum. Malas kamu. Santai. Masa santai apa aja jam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahmadani dengan NIM 210211502049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi presiden saya yaitu bangunan bentang lebar. Apa itu bangunan bentang lebar? Sebuah bangunan dikatakan memiliki bentang lebar ketika ruang internalnya dapat mencapai dimensi horizontal yang signifikan tanpa menggunakan penopang tengah. Dalam arsitektur, bentang lebar seringkali mengacu pada bangunan yang memiliki atap atau plafon yang menjangkau jarak yang besar tanpa diperlukan kolom atau dinding penopang di tengah ruangan itu. Adapun studi presiden yang saya ambil yaitu bangunan Museum Tsunami Aceh. Apa yang bisa dipelajari dari bangunan Museum Aceh? Yaitu pertama, apa yang membuat kita menarik untuk dikunjungi. Kedua, yaitu mengapa museum ini dirancang atau dibuat menyerupai gelombang laut. Ketiga,
ruang apa saja yang ada di dalam museum tersebut. Keempat, hal baru apa yang dapat dipelajari atau diketahui dari pembangunan museum ini. Sebelum berlanjut, saya akan membacakan sedikit sejarah mengapa museum ini dibangun. Jadi, Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 telah mengalami tsunami, dan di mana alasan mengapa museum ini dibuat adalah sebagai halnya untuk mengingat sejarah dan juga pendidikan. Apa yang membuat museum ini menarik untuk dikunjungi? Pertama, berbagai koleksi yang unik. Kedua, terdapat lorong khusus. Ketiga, memori hall. Dan keempat, yaitu sebagai tempat pendidikan. Tapi apakah aspek itu saja yang bisa kita pelajari? Nah, dari berbagai koleksi yang unik yang dapat kita ambil atau yang dapat kita pelajari, yaitu di mana koleksi museum ini mengambil sisa-sisa puing dari tsunami Aceh pada tahun 2004, yaitu seperti ambulans, mobil ambulans, helikopter, dan lain sebagainya. Nah, terdapat juga lorong khusus. Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi, konsep denah dari Museum Tsunami Aceh itu menganalogikan sebuah epicentrum atau pusat perairan air dari gelombang tsunami tersebut. Makanya dibuatlah denah menyerupai gelombang laut ini. Nah, adapun konsep fasad. Nah, jadi bentuk fasad ini menyerupai kapal di atas rumah. Nah, selain dari bentuk museum yang menyerupai seperti kapal, terdapat bagian bentuk yang menonjol, yaitu pada bagian atas itu terlihat seperti sumur silinder. Nah, ini mengandung makna atau nilai-nilai religi yang merupakan cerminan konsep hubungan manusia dan Allah. Kenapa bentuk fasad ini menyerupai kapal di atas rumah? Ini mengambil dari kapal yang terombang-ambing di Aceh, dan sekarang kapal tersebut sudah menjadi museum juga. Makanya ide atau perencanaan ini diambil dari kapal tersebut. Adapun konsep atap dari museum ini yaitu desain atap Museum Tsunami Aceh ini menganalogikan sebagai bukit penyelamatan sebagai antisipasi terhadap bahaya jika suatu saat nanti terjadi tsunami, yang juga merupakan taman terbuka publik yang dapat diakses oleh semua orang dan dipergunakan setiap saat sebagai respon terhadap konteks urban. Nah, adapun konsep dinding pada bangunan ini, yaitu dinding pada Museum Tsunami Aceh menggunakan konsep hubungan antar umat manusia. Jadi hal tersebut diterapkan pada kulit bangunan eksterior atau secondary skin dari bangunan ini. Ukiran kulit ini mengadopsi dari tari saman yang menurut sang arsiteknya melambangkan kekompakan dan kerjasama antar manusia Aceh. Nah, jadi di dalam konsep ruang dalam Museum Tsunami Aceh kita bisa melihat ruang space of fear atau lorong tsunami. Ada juga ruang memorial hall, ada juga ruang sumur doa, dan juga ruang atrium kokoh. Ruang dalam bangunan Museum Tsunami Aceh itu ada lantai dasar. Nah, jadi di lantai dasar Museum Aceh ini ada ruang space of fear, yaitu lorong tsunami, dan ada ruang memorial hall dan juga ruang sumur doa. Jadi ruang space of fear ini, lorong tsunami ini merupakan akses awal untuk masuk ke Museum Tsunami Aceh yang memiliki panjang 30 meter dan tinggi mencapai 23 meter. Hal ini melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Nah, jadi air yang mengalir di kedua sisi dinding museum, suara gemuruh air, cahaya yang remang dan gelap, lorong yang sempit dan lembab merupakan perasaan dari masyarakat Aceh pada saat itu. Adapun ruang memory hall atau space of memory, memory hall ini merupakan ruang kenangan yang memiliki 26 monitor sebagai lambang dan kejadian tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Memorial hall ini dilengkapi dengan pencahayaan dari lubang-lubang sebuah refleksi pool yang berada di atasnya, dan ketinggian lantai pun berbeda-beda level. Ada juga ruang sumur doa.
Jadi ruang berbentuk silinder dengan cahaya yang rembang ini memiliki ketinggian 30 meter dan memiliki kurang lebih 2.000 nama-nama korban tsunami yang tertera di setiap dindingnya. Ruang sakral ini difilosofikan sebagai kuburan massal tsunami, dan pengunjung yang memasuki ruang ini dianjurkan untuk mendoakan para korban menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kita berlanjut ke lantai pertama. Jadi, lantai pertama museum merupakan ruang terbuka sebagai rumah tradisional Aceh, disebut sebagai escape hill. Nah, jadi gambar di atas ini merupakan ruang di lantai pertama museum yang merupakan ruang terbuka sebagaimana rumah tradisional Aceh yang memiliki banyak kolom dan tiang yang disebut sebagai escape hill. Adapun lantai 2. Jadi di lantai 2 ini memiliki ruangan lobi dan juga ruang museum kontemporer, yaitu ruangan ini adalah ruang yang menyimpan peninggalan-peninggalan saat tsunami itu terjadi, dan terdapat foto-foto dan juga terdapat miniatur replika peninggalan museum Aceh. Nah, kita berlanjut ke lantai 3, yaitu ada ruang pameran temporer dan juga ruang perpustakaan. Adapun ruang Nah, kita berlanjut ke analisa denah bangunan. Jadi, analisa denah bangunan ini yang dapat kita perhatikan yaitu terhadap bentuk denahnya, arah pintu masuk, penempatan ruang, penggunaan tangga. Nah, di sini kita mengacu pada rumah tradisional Aceh dan juga masjid tradisional Aceh. Nah, dapat kita lihat di sini terhadap bentuk denah sudah bisa dikatakan sangat berbeda sekali. Nah, sedangkan terhadap arah pintu masuk cenderung hampir sama dengan rumah tradisional Aceh ataupun masjid tradisional Aceh pada umumnya, yaitu berada di samping sisi kanan atau kiri sebuah bangunan. Dan penempatan ruang di sini yang bisa kita lihat adalah kesamaan dari Museum Tsunami Aceh dengan rumah tradisional Aceh, di mana penempatan ruangnya itu ruang utama berada simetris dengan sebuah bangunan. Jadi penempatan ruang untuk ruang sakral itu simetris dan sama dengan rumah tradisional Aceh. Adapun penggunaan tangga juga termasuk sama dengan rumah tradisional dan juga masjid tradisional Aceh, yaitu berada di samping sebuah bangunan. Adapun analisa dari tampak bangunan, jadi terdapat persamaan yang dilihat dari bentuk dasar bangunan, yaitu Museum Tsunami Aceh seperti tampak di samping ini, rumah panggung Aceh yang bentuknya memanjang dan juga menggunakan kolom-kolom sebagai penopang dengan penempatan kolom-kolom secara modular. Nah, jadi terdapat beberapa elemen yang dapat kita lihat dari analisa tampak bangunan, yaitu pertama proporsi, kedua atap, ketiga dinding, keempat pintu masuk, kelima jendela atau ventilasi, keenam ornamen, dan ketujuh yaitu warna. Kita masuk pada analisa tampak bangunan pertama, yaitu proporsi. Dan proporsi ini yang dapat kita lihat yaitu pertama ketinggian dan juga lebar bangunannya. Nah, dari ketinggian saja dan lebar bangunan dapat dilihat bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara Museum Tsunami Aceh dan juga rumah tradisional maupun masjid ini memiliki lebar dan ketinggian yang sangat-sangat berbeda. Adapun ketinggian kolom dan dinding. Nah, dari ketinggian kolom dan dinding yang bisa kita lihat, Masjid Aceh dan juga rumah tradisional Aceh ini memiliki kolom yang cenderung lebih tinggi daripada dinding. Sedangkan pada Museum Tsunami Aceh memiliki kolom yang cenderung lebih rendah dan dinding yang lebih tinggi.
Jadi ini dapat dipastikan perbedaan antara proporsi ketinggian kolom dan dindingnya juga berbeda. Nah, adapun analisa tampak bangunan yaitu atap, dari atap untuk Masjid Aceh ini atapnya atap tumpang dan juga bentuk atap untuk rumah Aceh ini yaitu atap pelana. Sedangkan atap yang dipakai pada Museum Tsunami Aceh ini yaitu atap beton dan juga atap polikarbonat. Nah, ini dapat kita lihat perbedaan penggunaannya, penggunaan atap dari Masjid Aceh dan juga rumah tradisional Aceh. Adapun analisa tampak bangunan dari dinding yang dapat kita lihat yaitu dari Masjid Aceh ya, dinding itu cenderung menggunakan dinding beton dan juga kalau untuk rumah Aceh itu cenderung menggunakan dinding kayu. Sedangkan analisa dari Museum Tsunami Aceh sendiri itu menggunakan dinding yang secondary skin. Nah, ini dapat kita lihat persamaan yang dapat kita ambil yaitu secondary skin yang diambil dari referensi tentatif tari tradisional Aceh yaitu tari saman yang menggambarkan kekompakan dan juga rasa gotong royong